Ketua kelasnya siapa di sini? Baru Pak. Siapa? Leo Barus, Pak. Leo, mana Leo? Leo mana Leo? Leo ada? Mana? Gak ada. Oke, silakan. Fikri, mana Fikri Aldiansa? Saya Pak. Fikri, kita mulai kelasnya. Silakan pimpin doa Fikri. Mari teman-teman, sebelum kita mulai belajar, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Fikri. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan saya yakin teman-teman mudah-mudahan dalam kesempatan kali ini kita tetap dapat melakukan pembelajaran secara virtual ya. Nah, teman-teman harus diingat pada kegiatan pembelajaran virtual kita kali ini kita bersifat materi yang saya sampaikan masih berbentuk teori. Jadi nanti suatu saat ketika memang sudah ada kegiatan pertemuan tatap muka terbatas atau tatap muka di sekolah, saya berharap teman-teman sudah dapat mengikuti kegiatan belajar secara praktek ya, seperti itu ya. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin absen dulu ya teman-teman ya, di kelas TKJ 2 ya, benar kan? Sudah melakukan absen semua belum di sini? Halo, sudah absen semua? Udah, Pak. Udah, oke. Saya akan coba cek absensinya. Oke, saya coba cek. Saya coba panggil ya. Siapa yang belum absen nih? Yang di sini belum absen di classroom. Oke. Alan Fauzan, mana Alan Fauzan? Alan, Hadir, WhatsApp atau jawab hadir ya. Alan oke. Alexander, mana Alexander? Hadir Pak. Alexander hadir. Caldera Rinzani, mana Caldera? Caldera, halo. Caldera nggak ada. Carlos ada nggak Carlos? Hadir Pak. Hadir. Buka kameranya Carlos. Kalau nggak saya tidak akan hadirkan nih. Apapun alasannya. Silakan Carlos, buka kameranya. Ya, dibuka dulu kameranya ya. Daniel Huta Barat. Mana Daniel Huta Barat? Mana? Hadir, Silakan Pak. dibuka dulu kamera semua. Nanti saya kembalikan absen, saya tidak hadirkan. Daniel. Hadir Pak, hadir. Oke. Fanji, mana Fanji? Dibuka dulu Hadir. kameranya teman-teman. Hadir. Fanji hadir. Farhan, mana Farhan? Farhan. Hadir Pak. Buka kameranya. Oke. Fikri Aldiansa, mana Fikri? Hadir Pak. Oke. Henry, mana Henry? Hadir Pak. Oke. Zaki Faris, mana Zaki Faris? Zaki Faris, mana Zaki Faris? Gak ada. Muhammad Galvin, mana Galvin? Galvin, halo Galvin. Gak ada. Ibnu Syarwan, mana Ibnu Syarwan? Hadir Pak. Oke. Rafid Rahman, mana Rafid Rahman? Rafid? Gak ada. Muhammad Zaki Renaldi. Zaki Renaldi, mana Zaki? Oke. Nasiwa, mana Nasiwa? Hadir Pak. Hadir. Prasetya, mana Prasetya? Prasetya? Nggak ada. Tunggu. Prasetya nggak ada ya. Zaki Renaldi tadi ada. Rido, mana Rido? Rido mana Rido? Hadir Pak, hadir Pak.
Buka kameranya Rido, silakan. Hadir Pak. Ya, lain kali jangan telat ya. Samudra tadi mana keluar. Samudra? Hadir, Pak. Oke, Zidan mana Zidan? Hadir Pak. Hadir. Ada yang belum dipanggil? Darwin, Pak. Siapa? Hah? Adit ya? Adit. Siapa lagi selain Adit? Darwin, Pak, Darwin. Darin udah absen hadir belum di classroom? Belum nih. Klik hadir dulu di classroom, silakan. Chandra, Pak, Chandra. Chandra. Kenapa baru nongol Chandra? Ya, selain Chandra siapa lagi? Darwin mana Darwin? Kenapa belum absen di classroom Darwin? Ya sudah, Pak. Coba saya refresh ya. Ini saya refresh ya Darwin ya. Belum Darwin. Status kamu belum di absen. Siapa lagi selain Darwin? Nah, ini baru udah absen. Coba. Udah, oke, good. Terima kasih. Ya, teman-teman kita lanjutkan materinya dari pertemuan minggu yang lalu ya. Oke, silakan dibuka di halaman pembelajaran saya, tetap masuk ke pada bagian modul desain grafis. Oh iya, di pertemuan yang lalu saya sudah memberikan evaluasi materi ya, bener gak? Benar ya? Silakan teman-teman buka analisis soal sebelum saya lanjutkan. Analisis soal ini adalah teman-teman ketika melakukan proses tanya jawab. Ini saya mengevaluasi seberapa besar teman-teman melakukan proses pemahaman atau daya serapnya. Contoh, pertanyaannya, rectangle dan circle triangle merupakan bagian unsur tata letak. Nah, ini yang jawab bidang ini teman-teman itu hanya 14 orang ya. Atau kira-kira 14 orang ini jawabannya benar atau 66% dari kelas ini menjawab adalah bidang. Jadi jawaban benarnya adalah bidang. Ini evaluasinya ya. Jadi nanti kalau ada soal seperti ini lagi, teman-teman silakan buka. Dan di sini adalah evaluasi dari pemahaman. Di sini ada nilainya nih. Saya minta teman-teman di pertemuan yang akan datang, saya berharap nilainya itu memiliki tingkat daya serapnya itu yang baik ya. Kalau 100 itu udah cukup memumpuni. Tapi kalau yang 60, yang 40 ini kenapa nilainya nih ya? Ini nilai saya gabungkan dengan 2 kelas. Jadi saya berharap kepada teman-teman semua dapat mengevaluasi. Apa yang dikatakan evaluasi? Saya memberikan soal, tapi ketika soal yang saya berikan, saya berharap teman-teman dapat melihat jawaban yang benarnya yang mana. Mengerti nggak Leo? Leo? Ya Pak. Ya. Jadi misalkan nih, pertanyaannya seperti ini, jawaban yang benarnya yang mana? Dari 21 peserta yang menjawab, hanya 14 orang yang benar. Seperti itu ya. Terus pertanyaan kedua. Rangkaian yang tersusun dari titik-titik yang sambung dengan sifat panjang merupakan bagian dari garis. Alhamdulillah teman-teman benar semua jawabannya ya. Berarti daya serapnya baik ya. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah jenis garis dapat dibagi menjadi 2. Nah, ini saya evaluasi nih. Dari 21 siswa yang menjawab pada pelajaran saya dengan materi ini, dengan pertanyaan ini, hanya 13 orang saja yang benar. Ya, kenapa? Garis itu dibagi menjadi 2 apa? Garis alamiah dan garis. Masih ingat nggak penjelasannya? Halo. Nah, ini adalah jawabannya adalah garis alamiah dan garis buatan. Silakan dibuka kameranya semuanya dan dibuka mic-nya. Nanti kalau ketahuan saya lagi tidur nanti saya kick ya. Yang keempat, contoh nih. Menciptakan nilai ekspresi seperti nilai gerak atau nilai dinamika atau nilai aliran disebut sebagai apa? Garis apa teman-teman? Fikri, garis apa termasuknya? Garis buatan. Nah, yang jawabannya benar hanya 11 orang dari 21 orang. Ya. Ini kelihatan nih teman-teman. Ya, jadi teman-teman harus tahu nih.
Seperti itu. Nah, terus yang kelima adalah suatu bentuk yang mencerminkan garis cakrawala yang dapat dilihat sebagai batas antar permukaan laut dengan langit disebut sebagai garis alamiah. Nah, ya. Dari 21 orang hanya satu orang yang nyasar. Nama orangnya nih saya nggak sebut nih. Artinya apa? Artinya di sini saya bisa evaluasi bahwa dari sekian banyak ini 20 responden atau 20 peserta jawabannya benar. Gitu ya. Jadi saya berharap teman-teman dapat melakukan proses pengerjaan soal dari apa yang saya jelaskan. Jadi, seberapa banyak siswa yang memiliki jawaban yang benar, berarti memiliki daya serapnya yang baik. Kalau ada yang kurang paham pada saat penjelasan saya, silakan ditanyakan. Ya, jangan sampai ketika ada evaluasi seperti ini, nilainya jeblok. Nih, ada yang dapat 40 nih, memalukan nih. Ada yang dapat 60, kalau 80 masih KKM. KKM-nya berapa desain grafis? 75. Kalau 60 remedial nggak? Ya, jangan sampai ini remedial terus nih. Ya. Jadi saya mau teman-teman nilai itu minimal 80, 85, 90, 95. Jangan sampai ada yang nilai 60 dan 40. Ini remedial nih ya. Paham ya? Jadi saya berharap teman-teman itu harus dapat memahami. Gitu. Ini yang dapat 40 kurang lebih ada 5 orang. Yang dapat 60 ada 4 orang. Ini teman-teman yang harus teman-teman perbaiki. Yang dapat 80 kurang lebih ada 3 orang. Dan yang dapat 100 ada 9 orang. Ya. Tapi dikatakan daya serap dari apa yang saya jelaskan itu sudah memadai. Tapi saya berharap teman-teman dapat memahami dari apa yang saya jelaskan dan saya sampaikan. Silakan putar kembali materi yang sebelumnya. Ada on recording kan ya? Ada kan rekaman materi saya? Kalau di kelas kamu nggak ada, kamu bisa lihat kelas tetangganya nih. Kan ada nih kelas tetangga nih. Ada yang kelasnya misalkan desain grafisnya. Cari kodenya DG ya. DG itu desain grafis. Ada 10 TKJ 2, ada 10 TKJ 1. Itu materi pasti sama. Ya. Kalau seandainya kelas kamu Vkonnya agak kurang, kamu bisa lihat dengan materi kelas TKJ 1. Mengerti ya? Paham? Paham, Pak. Iya, oke. Jadi tolong nanti pada saat analisis soal seperti ini, teman-teman dapat melakukan evaluasi dari materi yang saya sampaikan dari setiap pertemuan. Itu. Ini nilainya. Dan silakan bagi yang belum mengerjakan, silakan kerjakan klik bank soal dan silakan kerjakan. Nanti akan masuk hasilnya di Classroom. Mengerti ya? Jadi aktivitas di halaman pembelajaran saya ini akan terintegrasi dengan halaman Classroom. Paham? Mengerti? Paham. Iya. Tolong diselesaikan. Oke, kita kembali ke materi. Kita kembali ke materi. Kemarin kita pembahasannya sampai ilustrasi udah ya? Coba dibuka catatannya. Mana catatannya? Ada nggak catatannya? Jangan nggak nyatet lagi. Oke, kemarin saya sudah bahas sampai ilustrasi. Kita lanjutkan. Oke. Nah, ilustrasi. Masih ingat nggak pertemuan kemarin? Ilustrasi, teman-teman. Halo? Ada buku catatannya? Saya masih menggunakan modul ini ya. Ilustrasi. Nah, kemarin saya review dikit ya. Ilustrasi kan dikatakan berasal dari Illustrate, yang berarti menjelaskan bagian ilustrasi gambar. Ya, jadi yang dikatakan ilustrasi itu bisa berupa foto, bisa berupa gambar, atau bisa merupakan visualisasi ya. Seperti contohnya ini nih ya. Ini adalah bentuk ilustrasi seperti gambar antara batang dengan tekanan kuas. Jadi seperti daun. Ya, ini hanya sekedar tekanan kuas dan cat, maka akan berbentuknya seperti ini, begitu ya. Terus selain itu ada juga berbentuk seperti ini. Ini juga bagian dalam ilustrasi. Intinya dari penjelasan kemarin, ilustrasi dibagi menjadi 2. Masih ingat gak? Alan Fauzan. Apa Alan? Silakan buka mic-nya. Iya, Pak. Ilustrasi dibagi menjadi 2. Catatannya apa kemarin?
ilustrasi image bitmap sama ilustrasi image vektor. Apa sih perbedaannya? Bitmap berbasis titik atau pixel, kalau yang vektor berbasis garis. Good. Ya, benar. Jadi teman-teman harus diketahui ya, dalam prinsip ilustrasi terbagi menjadi dua. Ada ilustrasi image bitmap atau pixel ya. Terus ada juga ilustrasi berbasis vektor. Nah, sebagai contoh. Ya. Ini saya coba buka contohnya. Nah, ini gambar ya Alan ya. Ini ilustrasi berbasis bitmap. Itu kayak kamu foto, ada kamera megapiksel ya. Kan dikatakan bitmap itu kan adalah pixel atau titik ya. Jadi kalau kamu foto semakin besar kamu zoomnya kamu pakai, itu ketahuan bitmap bahwa ada titik, ada pikselnya. Tapi kalau nggak pecah itu berarti berbasisnya vektor atau berbasisnya garis. Mengerti? Nah, ini ada perbedaannya. Yang kiri menggunakan berbasis bitmap, yang kanan yang menggunakan berbasis vektor. Ini perbedaannya. Jadi dalam ilustrasi kuncinya adalah kita harus tahu dua hal. Ada yang menggunakan berbasis bitmap dan ada yang berbasis vektor. Contoh softwarenya yang kita akan pelajari adalah kalau kita menggunakan berbasis vektor, kita menggunakan aplikasi apa? Corel Draw. Kemarin udah saya demokan ya. Jadi kalau di zoom nggak akan pecah. Tapi kalau menggunakan Photoshop itu akan ada titik-titik-titiknya ya. Benar gak? Ya, Iya, Pak. Pak. Iya, seperti itu ya. Oke. Ini contohnya nih. Kalau vektor itu berbasis titik, ketebalan titiknya. Ketebalan garisnya ya. Jadi berapapun titik atau garisnya itu dia tidak akan pecah. Kalau bitmap, pixel itu akan ada kotak-kotak. Di zoom misalkan 36 kali 36 segini. Di zoom in lagi. Zoom in tahu nggak? Zoom in. Diperbesar ya. Diperbesar 18 ke 18. Maka akan pecah begini. Pernah nggak sih kamu pakai foto tapi kok gambarnya pecah? Pas dibuka komputer, kenapa terjadi kayak gitu? Tapi di HP nggak pecah. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak, Adit? Menurun, Pak. Hah? Kualitasnya menurun. Kualitasnya menurun. Kenapa dikatakan kualitas menurun? Kok di HP nggak pecah tapi pas di komputer pecah? Kenapa, Dit? Karena ini, Pak, karena kurang sesuai sama komputer, Pak. Jadi kalau di Android kan lebih kecil layarnya, sedangkan kalau di komputer kan lebih besar. Oke, good. Nggak apa-apa. Jawaban simpelnya adalah ketika kamu menggunakan foto di handphone, terus tiba-tiba kamu pindahkan ke komputer, kenapa pecah? Karena dia memiliki resolusi layar atau yang dikatakan pixel, kerapatan titik. Kalau di komputer, itu kerapatan titik itu sangat banyak. Tapi kalau di handphone sedikit. Kalau orang-orang bilang tuh kalau pakai kamera resolusinya 12 megapiksel dengan 64 megapiksel beda nggak kira-kira? Beda ya. Tingkat kerapatan titiknya atau piksel itu berbeda. Jadi pada saat teman-teman melakukan proses pengambilan gambar, antara 12 megapiksel dengan 60 megapiksel juga pasti berbeda. Seperti itu ya. Gitu. Nah, terus turun ke bawah. Ini contohnya nih, ini untuk melakukan proses import gambar, terus save, export dan sebagainya. Ya, ini di Corel Draw ya. Nah, oke. Ini tipografi kemarin saya udah bahas belum, Alan? Tipografi udah saya bahas belum? Udah, Pak. Udah. Ya. Tipografi apa sih? Tipografi itu adalah yang dimaksud berfungsi untuk menyampaikan pesan tertentu yang menciptakan kesan tertentu. Sehingga apa? Sehingga susunan tata letak dapat terlihat menarik. Contohnya ini nih. Kayak kamu tahu logonya Adidas dan Nike? Tahu? Itu kan sebenarnya main tipografi dan bentuk sedikit aja. Padahal Adidas tuh logonya simple sama Nike.
Nike itu cuman logonya centang doang ya. Iya, Pak. Oppo juga Oppo ya, cuman teks doang ya. Oppo. Samsung juga ya. Vivo juga, Pak. Ya, Vivo juga. Tapi walaupun bentuknya seperti itu, dia memiliki jenis font yang berbeda. Sehingga itu menjadikan sebagai ciri khas. Nah, tipografi ini yang bersangkutan itu adalah yang mengatakan bagaimana bentuk hurufnya, bagaimana jenis hurufnya, itu yang dikatakan sebagai tipografi. Kan ada tuh kalimatnya tuh. Kamu tuh salah ngetik, salah nulis, maka dikatakan apa? Sebagai typo. Jadi tipografi itu yang berkaitan dengan tulisan, huruf, bentuk hurufnya, karakteristik hurufnya, tebal apa enggak gitu. Bukannya typo tuh salah, bukan. Memang kalau ada orang-orang itu ketika mengetik atau salah nulis disebutnya adalah typo. Tapi tipografi ini dikatakan sebagai jenis huruf atau bentuk hurufnya. Mengerti? Ya, paham ya? Nanti, Pak. Ya, oke. Tipografi. Tipografi sebagai unsur tata letak. Di mana tata letak itu kalau kita lihat dalam bentuk majalah, tipografi itu memiliki pola. Nah, ini kita lihat majalah ya. Kamu lihat Burger King. Burger King itu sebenarnya logo Burger King, cuman hanya radial aja, setengah lingkaran atau bentuk corak lingkaran, sama gambar icon roti burger ya. Tulisan Burger King itu mencerminkan isi burgernya. Ya kan? Nah, di dalam suatu majalah memiliki komponen. Apa yang dikatakan komponen? Komponennya terdiri dari slogan dan logo, visual, dan juga headline. Apa yang dikatakan headline? Headline itu biasanya sebagai komponen judul utama. Ya. Subheadline adalah dari bagian dari komponen judul. Body copy itu adalah teks karakter dari isi majalahnya. Ya. Jadi kalau kamu lihat nih di sini bentuknya yang dikatakan majalah itu memiliki komponen-komponen yang berbeda. Apa yang dikatakan komponen-komponen berbeda? Di antaranya adalah ada komponen slogan dan logo, ada yang dikatakan sebagai headline, ada yang dikatakan sebagai subheadline, dan ada yang dikatakan sebagai body copy. Ya. Ini semua dikatakan juga memiliki yang dikatakan visual. Visual itu adalah gambarnya. Seperti itu. Nah, tipografi, proses penyusunan dan tata letak sebaiknya tidak dipahami sebatas memiliki atau memilih jenis huruf. Jadi kalau kamu mau main tipografi itu jangan mainnya Time News Romance, Arial, ya kan ya? Jokerman, benar gak? Kira-kira nih kamu lagi nulis tugas nih sama guru kamu nih, PR bahasa Indonesia. Terus kamu tulis pakai fontnya Jokerman, tahu Jokerman gak? Atau Wedding Signs. Contoh deh, kamu bikin proposal, pernah bikin proposal gak? Tugas sekolah. Tahu jenis font Jokerman? Nah, ini saya buka Microsoft Word ya. Sebentar. Saya cari di sini Microsoft Word. Nah, ini Word. Nah, ini teman-teman. Oke, saya pindahkan dulu berbagi layarnya. Nah, contoh ini teman-teman nih. Nah, teman-teman bisa lihat, ini Microsoft Word. Misalkan saya tulis banyak gitu kan. Ya kan? Contoh ini tulisan saya ya, misalnya ya. Misalnya saya diminta bikin 5 paragraf. Nah, teman-teman lihat. Ini font yang kita gunakan adalah Calibri. Kalau kita pakai Jokerman, bentuknya seperti ini. Nah, kira-kira kalau kamu bikin tugas bahasa Indonesia atau pelajaran apa, kalau pakai fontnya Jokerman kayak gini, isi teksnya enak kan dilihat? Enak, Pak. Tapi Enggak ya? Kecuali judul. Misalkan judul nih, roti bakar.
Nah, ini bisa. Tapi kalau sudah sampai di sini, ini bagusnya adalah menggunakannya adalah Arial. Ya. Atau Time News Roman. Awas nih, nanti ada yang OSIS ke di sini. Bikin proposal tapi isi proposalnya bikinnya pakai Jokerman. Atau Wedding Science. Wedding Science. Kita pakai Wedding Science. Wedding Science. Oh, nggak ada. Coba contoh saya akan cari Wedding Science, nggak ada ya. Oh, ini ada nih. Nah, kalau kayak gini cocok gak? Enggak, Pak. Bisa kebaca nggak? Enggak. Enggak. Ya. Yang kayak gini tuh cocoknya buat judul, terus fontnya digedein. Baru kebaca. Tapi masa iya semua font dalam 5 paragraf tuh fontnya ukurannya dibuat besar? Nggak mungkin kan? Nah, yang dikatakan tipografi itu adalah jenis hurufnya menggunakan apa nih? Misalnya nih, fontnya apa? Nama fontnya apa ya? Terus abis itu ukurannya berapa? Warnanya apa? Apakah dia bold, italic, atau underline? Maksudnya apa tuh? Italic, underline. Ada yang tahu nggak? Apa Alexander? Bold, italic, underline. Maksudnya apa ya? Alexander, saya akan spotlight kamera kamu. Silakan, apa tadi yang dimaksud italic, bold, underline? Dibuka mic-nya. Halo, Alexander. Halo Pak. Ya, apa yang dikatakan bold, italic, underline? Coba Henry, mana Henry Robertus? Buka kameranya, saya spotlight kamera kamu. Henry. Bentar, Pak. Henry, apa yang dimaksud dengan bold, italic, underline? Kalau bold itu tulisan tebal, Pak. Oke, Kalau good. Kalau italic, italic, underline tulisannya ada garis bawah. ulangi sekali lagi. Tadi apa? Kalau bold, Kalau bold tulisan tebal, terus, kalau italic tulisan miring, terus. kalau underline ada garis bawah, Pak. Oke, good. Bagus. Ya, Henry. Jadi teman-teman, ketika penggunaan tipografi juga kita harus paham. Kalau judul itu kan biasanya bold. Itu bisa kita pakai bold ya. Jadi tebal. Terus kalau misalkan bahasa Inggris, ada tulisannya dalam bahasa Inggris, kita bisa menggunakan italic, miring. Kata-kata yang penting bisa kita pakai underline atau garis bawah, ya. Jadi kalau saya contohkan efeknya tuh kayak gini. Misalnya ini saya pakai Arial. Kalau ada kata bahasa Inggris saya blok kayak gini, maka ini italic, ya. Kelihatan beda ya. Kalau ada yang penting atau yang ini bisa kita underline kayak gini, ya kan? Atau kita juga bisa bold. Ya, ini adalah bagian dari tipografi. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan sampai di sini nggak? Halo? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kita katakan sebagai headline. Ada komponen majalah tuh headline. Headline sebagai judul. Teman-teman tolong ditulis ini ya, dirangkum ya. Unsur tata letak apa yang saya jelaskan tolong dirangkum. Nanti tolong dikumpulkan. Nanti saya akan periksa pekerjaannya. Ya. Pertama adalah headline atau judul. Judul itu dikatakan sebagai headline ya. Terus yang dikatakan subjudul atau subheadline ya. Terus yang dikatakan juga body copy. Body copy itu ada dikatakan sebagai naskah, isi dari majalahnya itu. Logotype. Logotype itu adalah bentuk logonya, jenis logonya. Ya. Dikenal pula seni tipografi yaitu karena karya atau desain di mana menggunakan pengaturan huruf yang sebagai unsur utama. Jadi dalam tipografi itu huruf sebagai unsur utamanya, gitu ya. Karena pada tata letak sebenarnya tipografi sendiri merupakan salah satu elemen dari dunia desain grafis yang unik. Ya. Tipografi bukan hanya sekedar elemen bacaan, tetapi juga mempunyai unsur seni yang luar biasa. Contoh tipografi ini seperti ini.
Kelihatan ya? Jadi kita bisa membuat shadow man atau manusia berbayang tapi berbentuknya tulisan. Kelihatan kan? Kenapa begini? Biasanya bentuknya adalah manusia dibuat berbayang tapi isinya adalah tulisan. Nah, ini bentuk tipografi juga. Atau begini kebab nih, gambar kebab tapi isinya teks. Lebih menarik ya. Jadi membuat tulisan tapi dibuatnya dari bentuk makanan, tipografi. Ini kan bagian dari Burger King ya. Gitu. Ya. Nah, tipografi itu harus memiliki pertama kejelasan huruf, keterbacaan. Ya, keterbacaan itu adalah legibility dan juga readability. Ini udah pernah saya bahas juga nih minggu yang lalu. Jadi kalau penggunaan tipografi itu harus ada legibility dan ada readability. Itu harus ada ya. Terus yang kelima kita akan memasuki unsur warna. Udah dibahas belum warna nih? Warna ada catatannya? Udah dibahas? Silakan catat. Warna, unsur tata letak itu berikutnya adalah warna yang dikatakan kita kenal dari sejak kecil karena memiliki perbedaan. Warna punya nilai yang sama apa beda sih? Coba kamu normal gak? Kamu bisa ngeliat warna yang beda nggak? Bisa, Pak. Bisa. Contoh ini di tangan yang saya lihat nih. Ini satu warna atau lebih dari 5 warna? Lebih. Ada kuning, biru muda, hijau, merah, ungu, pink, orange. Ya kan? Ya, Pak. Ini yang dikatakan sebuah karakteristik dengan yang dikatakan eksperimen. Warna pada dasarnya hanya memiliki sifat yang sedikit. Tapi dia memiliki eksperimen sehingga terjadi warna percampuran. Nanti kita bahas ya. Gitu. Namun begitu pula perlu kita berhati-hati dalam pemilihan warna untuk tata letak karena apabila pemilihan warna kurang tepat akan menimbulkan apa? Menimbulkan kebingungan. Contoh, karakteristik warna merah. Warna merah itu selalu berkaitan dengan penekanan. Bener gak? Red notice. Kamu nih dapat surat dari sekolah, tiba-tiba judul surat itu warnanya merah, teguran atau pujian? Hah? Teguran. Teguran. Itu yang dikatakan bentuk karakter. Kenapa merah seperti itu? Itu merah berarti mengatakan suatu karakter yang tersendiri, penekanan, ancaman, dan segala macamnya. Kalau warnanya hitam berarti datar. Kayak buku. Kalau buku ini teksnya warnanya merah semua, kira-kira kamu pusing nggak bacanya? Pusing, Pak. Hah? Pusing ya? Nah, inilah yang dikatakan sebuah bentuk. Apa yang dikatakan sebuah bentuk? Pada umumnya bentuk ini memiliki karakteristik tersendiri. Gitu. Ada warna-warnanya ya. Gitu. Nah, contoh ini. Dalam bentuk ini ada memiliki karakteristik warna. Ada warna merah, orange, biru, hijau, kuning. Tapi di antara warna-warna ini ada keterkaitan. Apa yang dikatakan keterkaitan? Ada perpaduan. Contoh, warna orange ketemu warna pink, warna orange ketemu warna biru muda ketemu warna biru tua, hijau ketemu hijau tua, kuning ketemu warna orange. Pasti ada keterpaduan ya. Kamu pernah gak sih maduin warna? Misalkan nih ya, misalnya warna hijau sama warna merah kalau digabung jadi warna apa? Hijau sama merah Jadi hitam dong. Kalau hijau sama merah kan jadi warna hitam. Terus kalau warna apa lagi? Biru muda sama warna kuning. Nah, ini nanti kamu akan tahu ya. Artinya nanti kita akan melihat perpaduan warna. Sedangkan untuk mengisikan warna pada objek dengan menggunakan CorelDRAW, Anda dapat memilih warna atau perintah uniform. Kenapa perintah uniform? Karena pada umumnya perintah uniform ini akan memiliki pilihan warna yang banyak. Seperti ini nih. Jadi kamu tinggal pilih nih warnanya apa. Ya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, contoh ini.
Kita mengenal juga ada warnanya, pengaturan warna gelap dan warna terang. Ada gambarnya nih. Kelihatan nggak? Di Photoshop juga ada ya. Tapi kalau dari kamera HP sebenarnya cari aja cahaya yang terang juga jadi gambarnya terang. Kalau cahayanya yang redup, gambarnya juga akan redup seperti itu ya. Oke, ini gambarannya ya. Oke, terus juga ini juga pengaturan warna dalam Corel Draw, ada after before. Apa sih maksudnya? Ada shadow apa enggak? Shadow itu maksudnya adalah ada bayangan apa enggak. Ada bayangan pada bola tersebut, ada bayangan pada objek tersebut. Begitu ya. Itu. Oke, terus yang ketujuh adalah tekstur. Pernah dengar tekstur gak? Tekstur itu merupakan sifat permukaan atau benda. Kenapa? Sifat permukaan atau benda, dia bersifat terkesan halus atau kusam, mengkilap, licin, dan juga berpori. Nah ini dikatakan tekstur. Jadi dalam tekstur ini memiliki kesan tersendiri, ya, dimana dapat dirasakan dari indera penglihatan atau indera peraba. Kayu, coba kamu lihat kayu. Nah ini nih tekstur kayu nih. Tekstur kayu itu kan kamu dapat rasakan dari indera peraba ya. Peraba tuh dari pori-pori tangan ya. Bener gak pori-pori kayu? Ya, Pak. Terus air juga sama, pakai indera peraba bisa. Awan, kalau awan bisa nggak awan? Nggak bisa, Pak. Hanya sebagai indera pelihatan. Gitu. Tekstur besi juga sama nih. Kamu bisa lihat bentuknya, kamu juga bisa rasakan bentuknya. Gitu ya. Nah, pada Adobe Illustrator ini, teman-teman, sebenarnya kita juga bisa memainkan bentuk tekstur ya. Apa yang dikatakan bentuk tekstur? Kita dapat bebas dengan kemudian mengklik bentuk dari tekstur tersebut ya. Jadi selain tekstur kita juga dapat memilih efek-efek tertentu. Nah ini ada bagian tekstur ya. Nah sedangkan efek pada Corel Draw itu menggunakan fill. Jadi teksturnya apakah tekstur daun, tekstur besi, tekstur air dan sebagainya itu kita bisa lihat. 8 adalah ruang atau space. Ruang atau space itu dengan menghayati sebuah karya desain grafis. Jadi itu kita bisa lihat ya. Kenapa? Karena pada umumnya ruang atau space itu dapat dibedakan menjadi dua. Apa? Ada ruang alamiah dan ada ruang yang diciptakan. Ruang alamiah merupakan ruang yang terdapat di alam, yang dibatasi oleh benda-benda alam karena memiliki pengaruh cahaya seperti pada pemandangan alam. Contoh, gunung. Coba saya pengen tanya. Gunung kalau dari jauh warnanya apa? Hijau. Biru. Hah? Biru apa hijau? Hijau. Oh, yang benar. Kamu diri aja nih dari daerah Ciputat ke sini nih, dari perapatan Gaplek, kamu lihat Gunung Salak. Dari jauh itu warnanya biru apa hijau? Biru, Pak. Biru. Atau enggak dari gedung yang tinggi yang ada di Pondok Aren, kamu naik ke atas. Kalau dari jauh warnanya biru apa hijau, Alan? Biru, Pak. Biru. Kalau dari dekat baru Hijau. Hijau. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ruang alamiah. Ada yang tahu nggak? Karena terjadinya pantulan cahaya. Coba nih kamu lihat, kamu pagi-pagi pernah nggak sih dari Bintaro ngelihat gitu ke arah Bogor, kok ada gunung gitu ya? Bener nggak? Tapi kalau udah siang nggak ada. Bener nggak, Alan? Ya, Pak. Pernah nggak sih sekali-sekali lihat gitu? Dari Yadika atau dari mana kita ngeliat ke arah Bogor, itu kok ada bayangan gunung? Oh belum pernah? Dari Pondok Aren juga belum pernah? Kamu tinggal di mana, Alan? Pondok Aren, Pak. Kamu nggak pernah ngeliat ke arah Bogor itu ada bayangan gunung gitu, lari pagi atau ngapain? Dari kecil? Enggak. Waduh, jarang keluar di rumah, di lockdown. Siapa teman-teman di sini yang suka jalan pagi kalau kadang-kadang ngeliat ke arah Ciputat, arah Jombang, itu kadang-kadang ada bayangan gunung? Dari Bintaro. Saya sering banget ngeliat dari Yadika, dari gedung lantai 3.
suka kelihatan ke arah Bogor tuh warna gunungnya biru. Tapi kalau deket nggak biru, hijau, ya, karena terjadinya pantulan cahaya. Atmosfer juga sama. Langit warnanya apa langit? Hijau apa biru? Biru. Karena terpantul dari cahaya air laut. Itu ya. Karena dominannya dari permukaan bumi ini adalah air. Benar ya? Gitu. Nah, 2, ruang yang diciptakan. Ruang yang diciptakan tuh seperti interior, ruang yang timbul, ya kan? Ruang interior itu maksudnya adalah interior dan eksterior itu adalah bangunan yang dapat memberikan suatu sesuai keinginan. Lantainya jadi 5 lantai, jadi 10 lantai, ya kan? Tangganya melingkar, tangganya kotak, atau pakai lift. Itu berarti ruang interior atau eksterior ya. Yang berikutnya adalah ruang yang timbul karena penempatan, yaitu bentuk-bentuknya nih. Nah, ini ruang eksterior, nah ini ruang alamiah. Nah, ini adalah ruang informasi. Kelihatan ya bedanya ya? Kalau yang ini nih, yang di sampingnya gambar Pulau Bali, kalau Pulau Bali kan ruang alamiah ya. Kamu lihat kan gambar gunungnya ketutupan awan kan? Walaupun hijau dan biru, kelihatan kan? Terus ada pantainya, ada Pulau Kutenya kan? Di situ kan? Terus sebelahnya adalah ruang interior, perkantoran, seperti itu bentuknya. Kalau di atas adalah ruang informasi. Itu ya teman-teman ya. Jadi rangkuman adalah unsur tata letak adalah elemen-elemen. Nah, ini rangkuman nanti kamu tulis ya, teman-teman ya. Atau kamu boleh tulis dari apa yang saya jelaskan. Ini kita udah halaman 37 aja ya. Itu dirangkum, Pak. Ya, rangkuman ini sebenarnya udah dirangkum. Kamu sebenarnya tinggal baca aja enak. Gitu. Tapi saya pengennya kamu merangkum dari apa yang saya jelaskan tadi dan kemarin ya. Kan ada on recording ya, ada videonya ya. Kalau video di YouTube kan bandwidthnya agak rendah kan? Gitu. Iya, Pak. Ya daripada saya upload videonya di Google Meet kan, atau di Google Drive, kamu harus download dulu. Gitu. Ya. Jadi inilah bentuk-bentuknya, rangkumannya, tugasnya. Buatlah kelompok anggota 45 ini, saya nggak akan buat tugas. Tapi nanti teman-teman silakan rangkum pertemuan kali ini. Ya kan ini dari garis juga sama ya. Minggu depan kita akan lanjutkan materinya sampai di bab 2 ya. Bab 2 itu adalah tentang komponen dari model warna. Baik teman-teman, saya kira cukup materi kita pertemuan hari ini. Terima kasih telah hadir di kelas virtual saya hari ini. Teman-teman ada yang mau bertanya nggak sebelum saya akhiri? Pak, Ya, saya tadi telat masuk, Pak. gimana Leo? Apa kendalanya? Absen? Mas. Ya. Tunggu. Siapa lagi selain Leo? Ada nggak yang belum di absen? Cuma Leo aja. Ada lagi selain Leo? Nggak ada. Baik. Kalau tidak ada, terima kasih. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Teman-teman, saya berharap menjaga kesehatan selalu dan protokol kesehatan selalu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan silakan masuk ke kelas berikutnya. Silakan. Yuk.